Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denden Gugi Ginanjar, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Ciparai Kabupaten Bandung. Video ini merupakan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran: CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2 dalam berbagai media. Bagian pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka untuk mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching, yang memiliki 3 prinsip utama: kemitraan, proses kreatif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam coaching meliputi kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan: praobservasi, perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Dalam pembelajaran modul 2.3 ini saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri untuk menerapkan pendekatan coaching dalam supervisi. Namun ada juga perasaan khawatir tentang kemampuan saya untuk sepenuhnya menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktikannya dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual dengan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching, baik saat berperan sebagai coach, coachee, atau pengamat, observer. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya perlu meningkatkan kemampuan saya untuk merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai alur tirta. Terkadang, saya merasa percakapan coaching masih belum mencapai kedalaman yang diharapkan. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini membantu saya menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru. Bagian 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam supervisi akademik yang sudah ada? Cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah dengan menggunakan alur tirta dalam setiap sesi. Mulai dengan percakapan praobservasi untuk menetapkan tujuan, lakukan observasi dengan pendekatan non-judgmental, dan akhiri dengan percakapan pasca observasi untuk refleksi serta perencanaan tindakan perbaikan. Konsistensi dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas supervisi. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insight baru. Saya mencoba mengolah materi yang dipelajari dengan menyesuaikan konteks sekolah saya. Misalnya, menggunakan sesi coaching singkat yang fokus pada tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh guru. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi, yang bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, ada tantangan dalam memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa mulai dengan sesi coaching yang lebih singkat dan terfokus. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam pertemuan atau kegiatan lain yang sudah ada, untuk menghemat waktu dan sumber daya. Bagian 3. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun kegiatan tersebut hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya. Supervisi akademik dilakukan hanya saat kepala sekolah atau pengawas mengobservasi kelas, tanpa kegiatan praobservasi dan pasca observasi, sehingga hasilnya hanya sebatas penilaian guru saja. 2. Penerapan di masa mendatang.
Harapan penerapan supervisi akademik di masa mendatang adalah agar proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini termasuk tahap praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Dengan pendekatan coaching yang berfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan kompetensi guru. Melalui supervisi yang bermakna, guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Sementara itu, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa sebagai bagian dari pembelajaran holistik. Dengan menghubungkan konsep dari modul 2.1 dan 2.2, coaching dalam supervisi akademik menjadi lebih komprehensif, mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi dan memperhatikan aspek sosial emosional mitra atau coachee. Hal ini dapat menghasilkan situasi yang lebih inklusif dan suportif, serta memperkuat kualitas hasil coaching secara maksimal. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Saya juga mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur tentang coaching, yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Sekian video koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.